seperti apa kondisi Nikita, Fahmi Bahmid ungkap bahwa wanita yang akrab disapa Nyai baik-baik saja. Tapi benarkah selama di dalam tahanan, ia lebih banyak merenungkan dalam hidupnya? Kalau Nikita sehat-sehat aja, alhamdulillah, dia nggak ada masalah. Dia bilang bahwa ini adalah bagian daripada hidup yang harus dijalani. Tapi dia bilang bahwa keadilan itu tetap harus saya perjuangkan. Keadilan itu tetap harus saya perjuangkan. Ada beberapa hal yang penting disampaikan kepada saya. Yang pertama, dia titip anak-anaknya. Dia bilang di saat tertentu kita harus minta. Berdoa supaya orang-orang yang mendolimi dia segera mendapatkan balasan. Wajar doa seorang ibu dengan anak 3 itu wajar. Dan ingat, ada 1.500 anak yatim piatu yang juga ikut berdoa nanti. Dia cuma bilang, Bang, saya sekarang lebih banyak berdoa. Sesuai dengan standar operasi dan prosedur, bahwa sebelum kami mengirim ke yang bersangkutan ke rutan, itu harus ada surat keterangan sehat dulu. Tidak mungkin apabila kami akan mengirim tersangka itu dalam keadaan sakit, karena pasti rutan juga akan menolak. Jadi sebelum kita kirim, kita lakukan pastikan dulu bahwa yang bersangkutan adalah sehat jasmani dan rohani, cek nadinya juga segala macam, kemudian cuman psikisnya aja kita tidak bisa apakan karena kan berguncang jiwanya, apalagi kan yang bersangkutan kan sudah mempunyai tanggungan anak kecil juga ya. Alhamdulillah. Tadi pagi kami dapat laporan dari petugas di blok wanita juga ikut sholat duha bersama tuh. Jadi dia alhamdulillah juga dia bisa ngikutin yang di dalam semua. Jadi tidak ada perlakuan yang istimewa untuk Mbak Nikita di rutan, kita SOP saja. Harus ditahan selama 20 hari hingga 13 November 2022, pihak Nikita Mirzani pun tidak tinggal diam. Diketahui, Niki melalui kuasa hukumnya ajukan penangguhan penahanan dengan syarat administrasi yang sudah terpenuhi. Diketahui, alasan Nikita memiliki anak dan kasusnya merupakan pencemaran nama baik jadi benteng utama. Akankah penangguhan penahanan Nikita dikabulkan? Saya tadi datang ke kejaksaan untuk menanyakan permohonan penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani yang diajukan dengan jaminan saya sebagai advokat menjamin bahwa Nikita tidak akan melarikan diri, tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena barang buktinya sudah ada di kejaksaan. Pada saat di kepolisian itu pun Nikita itu sempat rumahnya didatangi dengan beberapa orang petugas dari kepolisian, penyidik namanya. Namun penyidik tidak melakukan penahanan. Kita tunggu besok atau besok lusa atau sampai hari ini. Kalau dikabulkan ya bisa pulang, kalau tidak kabulkan ya kita mencari keadilan. Dia nggak mungkin kemana-mana. Namanya Nikita Mirzani paling gampang Anda cari, dan kalau mau mencari dia lebih mudah. Dan saya sebagai kuasa hukum menjamin Niki tidak akan melarikan diri dan tidak akan kemana-mana. Kapan saja diperlukan saya akan bawa ke persidangan. Untuk satu penangguhan ya itu tentunya banyak alasan-alasan ya. Kejaksaan kan kamu capek. Kalau misalnya nanti dia nggak datang untuk sidang, kejaksaan yang dikejar nanti dicari. Saya juga tadi sudah koordinasi dengan tim hukumnya Mbak Niki. Kita akan mengajukan penangguhan penahanan. Nanti ini juga kan soal kewenangan ya, apakah kejaksaan akan mengabulkan atau tidak ya kita lihat nanti. Tetapi saya sebagai sahabatnya Niki sudah meminta teman-teman kuasa hukumnya untuk mengajukan penangguhan penahanan dan sudah dimasukkan tadi suratnya ke kejaksaan terkait dengan penangguhan penahanan. Saya bilang saya juga siap menjadi penjamin sebagai kakak dari Nikita, sebagai abang dari Nikita, sebagai sahabat dari Nikita. Kendati demikian, pihak Dito Mahendra lantas menanggapi terkait upaya penangguhan penahanan terhadap Nikita. Menurutnya, sebelumnya Nikita tidak ditahan oleh Polresta Serang Kota dengan alasan yang sama. Ada keberatan bahwa karena alasan anak
justru Nikita seakan dibedakan dengan kasus lainnya. Tidak hanya itu, menurutnya Nikita tidak boleh diperlakukan spesial lantaran tidak ada kekebalan hukum apapun. Inilah pernyataan kuasa hukum Dito Mahendra tanggapi penangguhan penahanan Nikita. Tidak ada orang itu kebal hukum di Republik ini. Tidak ada orang itu kebal hukum di Republik ini. Kami berpendapat bahwa tindakan Kejaksaan Negeri Serangkota untuk melakukan penahanan kepada Nikita Mirzani sudah merupakan langkah hukum yang tepat untuk beberapa alasan. Demi kepentingan penuntutan, jaksa boleh melakukan penahanan. Ya Allah, mohon orang-orang yang mendolimi saya ini bisa diberikan rahmat. Seperti itu, supaya sadar bahwa manakala orang mendolimi orang itu akan Allah yang turun tangan menyelesaikan. Artinya, hukum Allah yang akan turun tangan di dalam persoalan manakala ada persoalan yang simpang siur seperti itu. Kalau kami baru kita laksanakan di hari kemarin. Jadi kalau kemarin itu adalah kami tidak bisa berkomentar karena itu adalah kewenangan daripada instansi penyidik kepolisian. Itu pendapat yang terlalu prematur dan tendensius ya, menuduh orang seolah-olah manusia itu tidak akan berubah ya. Saya belakangan ini intens komunikasi dengan Niki, saya juga memberikan masukan-masukan dan nasihat-nasihat ke Niki, dan saya pikir Niki akan menjadi banyak berubah ya. Selama ini kan Niki memang orangnya agak ceplas-ceplos.